Ada berita-berita aktual yang lagi viral yang berkaitan dengan supranatural, itu meresahkan masyarakat, maka tugas kami adalah untuk menjelaskan. Kalau memang itu kisah nyata, ya dijelaskan nggak apa-apa kok. Desanya. Lokasi di sini ya ditampakin, Mas. Kok ada kerdus katanya saya. Nyampe di sana tuh dibuka ternyata bayi. Kita baru masuk di Gapura aja sudah beda, Mas. Masih tentang fenomena KKN Desa Penari. Selain menonton filmnya, publik juga mencari-cari tempat terjadinya KKN di Desa Penari. Yang konon berada di kawasan Banyuwangi, Jawa Timur. Sementara, lokasi syuting filmnya ada di wilayah Gunung Kidul, Yogyakarta. Tapi, spekulasi terus terjadi. Orang seolah mempercayainya begitu saja bahwa cerita ini benar terjadi. Lantas, bagaimana dengan pandangan para praktisi spiritual? Jangan dulu berlalu, masih akan banyak keganjilan terjadi di sini. Dan jangan lupa subscribe, like, share, dan komen agar tak ada yang terasa ganjil di sekitar Anda. Heboh KKN Desa Penari masih terus terjadi. Sementara, filmnya juga belum sepi penonton, sehingga KKN Desa Penari tercatat sebagai film laris. Tapi, spekulasi letak Desa Penari juga belum berhenti. Orang masih mencari-cari lokasi Desa Penari yang memberi cerita seram tentang siluman bernama Badarohi. Bersama itu, mereka yang menganggap cerita ini fiktif belaka tetap pada keyakinannya bahwa Desa Penari tidak pernah ada. Sehingga film KKN Desa Penari hanya rekaan semata. Kalau saya sih melihatnya itu tetap cerita fiktif, bukan kisah nyata. Ya kalau dilihat ya kayak film-film biasa aja yang memang sudah dikarang seperti itu. Kalau memang itu kisah nyata, ya dijelaskan nggak apa-apa kok. Desanya bahkan misalnya atau ada korban atau bagaimana pun, kalau memang seperti itu sih nggak ada masalah. Karena menurut saya ini kan musibah. Dan setelah tahu bahwa ini adalah membahayakan daerah yang memang benar-benar terlarang, ya tentu orang dengan kisah nyata yang seperti ini diberitahu, tentu kan ada manfaatnya juga tuh buat orang lain tidak berlaku aneh-aneh di sana. Ada berita-berita aktual yang lagi viral, ya, yang berkaitan dengan supranatural, yang itu meresahkan masyarakat, maka tugas kami adalah untuk menjelaskan, ya, kemudian memberikan pencerahan. Oleh sebab sekedar cerita rekaan, menurut Romo mustahil jika bisa menemukan lokasi Desa Penari. Tempat ini menurutnya tidak pernah ada di Kabupaten Banyuwangi, Jawa Timur. Patung penari gandrung di hutan Gumitir yang menghubungkan Jember Banyuwangi juga bukan patokan untuk mencari Desa Penari di Banyuwangi. Tetap semua perkiraan. Lambang simbol penari pun memang ada, ya. Tetapi kalau kita mengatakan benarkah kisah itu terjadi di Banyuwangi, itu pun tetap masih tanda tanya.
Kalau ada kejadian semacam ini udah pasti ada news, ada berita yang ngeliput ya kan, akan menjadi berita nasional mungkin bahkan ketika melihat sebuah kondisi ada 2 korban KKN gitu. Ini udah pasti geger gitu. Tapi kan sampai hari ini kita tidak mendengarkan itu sebagai berita nasional. Itu yang pertama. Terus kita tidak mengetahui korbannya siapa, universitasnya apa. Terus tidak diketahui secara jelas desanya di mana. Ini kan hanya terkaan-terkaan netizen. Oh, itu pesan moralnya sangat kuat ya. Sangat kuat. Kan kalau orang-orang zaman dulu selalu mengatakan, orang-orang tua, jika naik gunung masuk hutan, jangan bicara sembarangan, jangan kencing sembarangan, apalagi berbuat maksiat. Artinya gini, kita dimanapun kita berada, kita harus menghormati adat istiadat setempat. Jangan sembarangan, kan gitu. Dugaan bahwa Desa Penari ada di Alas Gumitir bukan hanya ditandai dengan patung penari gandrung di sisi jalan, tapi kuburan angker yang dipercaya sering membuat celaka pengendara jalan. Suasana di kawasan hutan lebat ini memang membuat merinding. Lalu lintas yang padat tak mengurangi keangkeran karena aura mistik yang sangat kuat berasal dari kuburan yang dipercaya sebagai pusara bayi yang dibuang. Jadi kalau bayi meninggal mati kemudian dilempar di sana, itu udah pasti punya energi negatif yang besar. Dan energi negatif yang besar tadi akan menghisap energi negatif sekitarnya untuk berkumpul di situ. Artinya makam tersebut punya energi negatif yang kuat. Kalau mau dijadikan satu apa sih orang bilang ya, heboh atau apa, membuat sesuatu yang berkesan menarik lah, bisa aja. Belum tentu pada saat digali itu memang betul-betul mayat bayi. Kalaupun memang ada tulang belulangnya betul, itu kan akan terlihat. Tetapi orang bisa saja membuat hal-hal yang seperti itu. Tetapi ada nggak yang melihat ketika lewat situ ada penampakan bayi seperti apa atau gimana, atau satu kejadian, atau bahkan di tempat itu sering terjadi korban, kecelakaan dan sebagainya? Ya biasanya. Tapi apakah memang harus dengan dimakamkannya bayi di situ, terus tempat itu menjadi angker dan harus makan korban? Kan belum tentu. Desa Penari memang masih menjadi misteri. Sedangkan publik terlanjur mempercayai bahwa Desa Penari ada di kawasan ujung timur Pulau Jawa. Tapi seperti apa sejatinya angkernya hutan Gumitir yang disebut-sebut sebagai Desa Penari? Jangan kemana-mana, tetap subscribe, like, share, dan komen agar tak ada yang terasa ganjil di sekitar Anda. Teka-teki tentang Alas Gumitir yang disebut-sebut sebagai lokasi Desa Penari masih belum terjawab dengan terang. Meski ada yang tidak percaya, masih sangat banyak yang meyakini bahwa hutan angker ini ada hubungannya dengan cerita Desa Penari. Padahal, sebagai praktisi spiritual, menurut Romo, masih banyak tempat-tempat mistik yang lebih kuat dari hutan Gumitir. Misalnya saja, Alas Purwo yang jauh lebih angker. Di hutan mistis inilah, para spiritualis biasa melakukan ritual-ritual gaib tingkat tinggi. Dan Alas Purwo itu sangat terkenal kalau para praktisi itu. Mistik keangkerannya. Dan banyak beberapa yang memang kesana itu ya entah dia bermeditasi, melakukan hening, ya kalau bahasa Jawa mungkin tapa berata, dan mereka akan mengalami hal-hal yang mistik di sana itu. Seperti Alas Purwo. Kita baru masuk di Gapura aja sudah beda, Mas. Masuk pintu gerbangnya udah beda, kekuatan mistisnya tuh udah beda. Getaran-getaran alam itu udah nyaris kita rasakan gitu. Kalau orang ini yang mempunyai daya linue ya. Tetapi kalau enggak ya sembrono aja.
Makam bayi lengkap dengan kijing atau batu nisan keputihan di pinggir jalan di Alas Gumitir memang seperti mengalirkan aura mistik. Banyak orang yang mendatanginya untuk melakukan ritual-ritual tertentu. Menurut seorang warga yang sering berada di tempat ini, pusara itu milik seorang bayi yang meninggal dibuang di hutan Gumitir. Kuburan itu pula yang diyakini menyebabkan jalanan di hutan Gumitir sering memakan korban. Itu pertamanya saya sama bapak saya itu kelihatan dari sini kok ada kerdus di tengah, dan langsung saya disambarin sama bapak. Di sana itu kok ada kerdus, katanya saya. Langsung samberin. Nyampe di sana itu dibuka, ternyata bayi masih kecil. Ya baru melahirkan itu, Mas. Ya kata orang supir-supir yang lewat tuh di sana misterius. Kadang-kadang ada bayi nyebrang gitu, Mas. Langsung kaget, ada yang jatuh, ada yang tabrakan sana tuh. Dari hewan-hewan itu, Mas. Ya harimau, ular, lokasi di sini. Ya ditampakin, Mas. Ya macannya itu jalan berdiri dari sana itu, Mas. Ya buntutnya digempit sini, kayak orang itu. Tentang patung penari gandrung yang identik dengan Banyuwangi juga membuat hutan Gumitir semakin dipercaya sebagai lokasi desa penari. Tapi menurut Ki Kusumo, patung besar itu memang memiliki kekuatan mistik, tapi belum tentu menjadi penanda sebagai desa penari. Kalau namanya patung di mana aja bisa dibuat. Tapi benda-benda semacam patung, benda-benda yang membentuk perwujudan manusia, apalagi posisinya di hutan, itu memang seringkali diisi oleh makhluk-makhluk tadi. Jadi kayak ada pos lagi, kayak ada pos, wah ini wujudnya kayak gini, masuk mereka ke situ. Jadi dengan adanya wujud penari tadi, mereka akan kembali lagi memunculkan eksistensinya. Oh ada dua pos nih, satunya adalah makam, satunya adalah penari. Kalau kita bicara makhluk halus kan dia bisa jadi apa aja. Bisa jadi harimau, bisa jadi monyet. Kebetulan yang perwujudan yang muncul penari, ya dia jadi penari. Bisa jadi penarinya pindah, bisa jadi penarinya turun ke jalan, joget di jalan dan lain-lain. Intinya mengganggu orang-orang yang lewat, memperlihatkan eksistensi mereka, ngasih tahu nih gue ini ada gitu. Untuk pemerintah daerah setempat ini memperhatikan di mana tempat wisata, di mana tempat untuk ritual, di mana tempat yang memang untuk para pengaji spiritual ini mendapatkan karomanya. Jadi yang ini perlu diindahkan. Di mana di sekitarnya mana yang paling angker, mana yang untuk wisata, itu harus ada batasan-batasannya. Biar jangan anak-anak wisata ke tempat angker hilang, sehingga dicari kemana-mana. Nanti ke tempat wisata orang-orang ini mau ke yang angker-angker. Jadi ini harus ada batasan-batasan. Jadi kita itu tidak nyeleneh, ya. Mau cari viral aja kok yang nyeleneh-nyeleneh. Desa penari masih dicari-cari. Orang belum benar-benar percaya bahwa desa yang sangat mistik karena ada mahasiswa ber-KKN di desa ini hanyalah cerita fiktif. Pencarian lokasi desa penari juga belum berhenti, sehingga orang masih terus membicarakannya seolah desa penari benar-benar ada. Inilah ganjil yang akan menguak berbagai misteri di alam nyata dan tak kasat mata. Sampai jumpa pada episode selanjutnya dengan kisah-kisah ganjil setiap hari Senin, Kamis, dan Jumat pukul 5 sore. Tapi sebelumnya, jangan lupa subscribe, like, share, dan komen agar tak ada yang terasa ganjil
di sekitar Anda.